Lalu apa yang bisa dimaknai dari masuknya putra bungsu Jokowi sebagai kader PSI? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam Nitya. Terkuak sudah ya, jadi sosok mawarnya tidak perlu tebak-tebak buah manggis lagi. Tapi begini, yang menarik justru adalah karena penyerahan KTA Kaisang sebagai kader PSI ini di rumahnya Pak Jokowi. Bagaimana Anda membaca momen ini? Ya sebenarnya secara prinsip kalau kita melihat PSI sejak awal memang tegak lurusnya dengan Jokowi. Bahkan dalam Kopdarnas Nasional beberapa waktu yang lalu dilaksanakan di Istora Senayan, PSI mengusung slogan yang cukup luar biasa, Jokowisme. Teman-teman PSI itu menegaskan bahwa sikap politik, orkestrasi, manuver, dan bahkan mazhab politik mereka tentu beririsan kuat ya dengan Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian per hari ini kita bisa melihat bagaimana Kaisang Pangarap ini kemudian mendapatkan kartu anggota partai dari PSI. Mungkin Kaisang melihat bahwa ada mutual interesting, mutual understanding antara PSI dan Kaisang. Hmm. PSI lihat sebagai partai politik yang selama ini memang selalu tegak lurus, selalu pasang badan dengan Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pilihan politik dari Kaisang berlabuh ke partai politik yang sebenarnya sampai saat ini dari dulu merupakan replika politik dari Jokowi. Bagi saya tidak ada yang terlampau mengejutkan. Satu-satunya yang mengejutkan adalah kenapa PSI, Iya. apapun judul PSI ini adalah partai politik yang tidak lolos ke Senayan. 2 hari yang lalu, Mbak Nitya, saya di Twitter itu nulis satu status yang kemudian diserbu oleh teman-teman PSI. Saya mengatakan ibarat ukuran baju, baju yang dipakai oleh Mas Kaisang masuk ke PSI ini terlampau kecil, terlampau sempit ya. Karena mengingat Mas Kaisang ini kan punya nama besar, apapun Betul. judulnya, Mas Kaisang ini cukup populer, Hmm. anaknya presiden yang saat ini digandrungi oleh begitu banyak Gen Z dan kelompok-kelompok milenial. Sebenarnya kalau mau jujur, dengan nama besarnya Kaisang sebenarnya sangat layak untuk masuk partai politik yang saat ini masuk 3 besar ya. Oke, Kalaupun saya kalaupun potong. toh tidak Artinya PDIP, gini, Anda sepakat kalau keberadaan ya. Kaisang jelas menguntungkan PSI. Tapi pertanyaannya kan Kaisang dapat apa? Kita coba akan dengarkan dulu ini pernyataan dari Kaisang setelah mendapatkan atau menerima KTA PSI mengenai isu-isu dia akan dapat apa nanti setelah jadi kader PSI. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kaisang. Lihat dulu, tapi yang mau gimana pun pasti nanti kami dari PSI, kalau mungkin bukan saya ya kami akan memajukan tokoh-tokoh nasional yang emang pantas untuk dimajukan. Ya sekarang sebagai saya akan berjuang sebagai anggota, ya masih anggota. Rencana kan mau jadi ketum ini Mas. Ya pokoknya itu doain aja. Semoga doakan saja katanya. Ini kan sebenarnya khas sekali ya. Kita sering mendengar tipikalnya sama dengan kakaknya Gibran. Ini Anda melihatnya seperti apa nih? Doakan saja akan terjadi atau doakan saja untuk yang lain? Ya saya kira potensial Mas Kaisang misalnya untuk menjadi orang penting di PSI kan cukup terbuka. Pernyataan tadi itu kan menegaskan ya Kaisang siap menjadi orang penting ya entah itu ketua umum ataupun dewan pembina yang saya kira dua posisi strategis yang di PSI memang nyaris cukup prestisius ya yang sepertinya memang cukup layak untuk diberikan kepada Kaisang. Oleh karena itu bagi saya kalau Kaisang masuk PSI hanya sebatas anggota biasa tentu bajunya terlampau kecil, Hmm. terlampau sedikit ya. Makanya tidak mengherankan ketika Kaisang ke PSI, dugaan publik kalau tidak ketua umum, kalaupun toh tidak ketua atau sekretaris Dewan Pembina, mungkin akan ada posisi yang cukup strategis di mana memang menempatkan posisi Kaisang pada posisi yang cukup kunci ya. Tapi di luar itu yang sebenarnya ramai itu Nitya yang dibaca oleh publik sebenarnya terkait bergabungnya Kaisang itu kan dua hal. Pertama, apapun judulnya Kaisang ini pasti hasil komunikasi, minta pendapat dan masukan kepada Pak Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian replika politik dari Jokowi saat ini ada di Kaisang ya. Yang kedua, yang ramai diperbincangkan publik itu ya karena memang kenapa Kaisang tidak ke PDIP, justru Ya. ke PSI. Partai politik yang selama ini memang misalnya
cukup diidentifikasi bahkan memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto. Meski PSI sampai hari ini belum menentukan pilihan politiknya, apakah tetap ke Ganjar atau ke Prabowo, tapi ini kan relatifly akan memancing hubungan yang relatifly akan agak sedikit kurang nyaman, terutama dengan teman-teman PDIP memasuki tahun politik ini. Oleh karena ini, menurut saya kegaduhan ini akan selesai kalau in the end PSI itu mendeklarasikan kembali dukungan politiknya kepada Ganjar. Jadi sekali Kaisang misalnya tidak ke PDIP, tetap di PSI, tapi PSI kembali ke rumah lamanya, mengusung Ganjar Pranowo, saya kira tidak akan ada persoalan. Nggak masalah Tapi gitu ya. Tapi kalau ya, misalnya, itu kan kita masih berandai-andai, kalau misalnya tidak terjadi seperti yang idealnya tadi, akan seperti apa menurut Anda sikap PDIP? Kalau kemarin kan Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat sudah menyebutkan bahwa memang tidak melanggar, tapi ini akan menjadi catatan. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kemudian disampaikan dengan baik sehingga dalam satu keluarga ini memilih parpol yang berbeda? ya sebenarnya teman-teman PDIP beberapa waktu yang lalu silih berganti mengingatkan bahwa tradisi politik di PDIP itu di mana keluarga besar mereka berada dalam satu rumpun dan satu barisan di PDIP. Jadi kalau ada bapak dan ibunya ada kader PDIP, maka otomatis keluarga besarnya pun juga berdarah PDIP. Tapi rasa-rasanya itu tidak terlampau menjadi perhatian oleh Kaisang. Terbukti per hari ini Kaisang lebih memilih PSI sebagai pilihan politiknya. Tentu bagi PDIP memang kalau kita melihat reaksinya datar-datar saja, mereka tidak kritis, mereka tidak agresif, bahkan mereka menganggap ini persoalan biasa gitu ya. Meski secara alamiah harus diakui, tentu PDIP sangatlah kecewa ya karena apapun mereka berharap betul bahwa Kaisang yang saat ini notabene-nya adalah anak presiden harus menjadi bagian dari PDIP. Saya membaca ini adalah bagian dari komunikasi politik dari teman-teman PDIP. Kalau agresif menyerang Kaisang khususnya tentu ini akan kontraproduktif. Justru PDIP lah yang kemudian akan mendapatkan kritikan dari publik ya. Oleh karena itu kalau mau jujur ya PDIP nggak nyaman sebenarnya dengan Kaisang masuk ke PSI. Tapi pada saat yang bersamaan PDIP tidak bisa berbuat banyak. Karena apapun pilihan politik seseorang itu tidak bisa Pribadi ya. diintervensi oleh siapa. Jadi sangat Ya, disayangkan tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Adi.